وسوف يكفر راشدنا رب لا قضايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يكرم راشدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق فاغفر بما لمنعوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك في ذي الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جودك الدنيا وطارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سلام التعظيم التي عظمت جل الكوائر في غفرانك اللامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, Ibu dan hadirin hadirat sekalian jamaah majelis taklim Musalla Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Fikih Fathul Qorib. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang rukun wudu. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita baru membahas 3 daripada rukun wudu. Yang selanjutnya yang keempat adalah kita akan lanjutkan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Warabi'u mashu ba'dur ra'si min dzakarin aw unsa aw khunsiyun aw masaha ba'du sya'rin fi haddir ra'si wala tata'ayyan al-yad lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha walau wasala ra'sahu badalun mashiha jaza walau wada'a yadahu al-mablulah wa lam yuharrikuha jaza wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini in lam yakun al-mutawadi labisan lil khuffaini fa in kana labisuhuma wajaba alaihi masqul khuffaini aw ghuslur rijlaini wa yajibu ghuslu ma alaihima min syahrin wa sil'atin wa asba zaidah kama sabaq fil yadaini wasadis at-tartib fil wudu ala ma ayyi wajhi alladhi dzakarnahu fi 'iddil furu'i falau nasiya at-tartib lam yakfi wala ghasala arba'ah a'dha'ihi dub'atan wahidah bi iznihi irtafa'at hadasun wajhu faqat wallahu a'lam. Rukun yang keempat daripada rukun wudu adalah mashu ba'dir ra'si. Dengan kita mengusap sebagian pala kita. Pala yang di atas Jangan salah, pala yang ada di atas. Tuh, kita usap. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu rukun. Artinya rukun itu kan kemarin sudah saya jelaskan, yaitu sesuatu yang mesti, tidak boleh tidak. Artinya harus. Lah kalau kita tinggalkan salah satu rukun di antaranya, kita tidak mengusap sebagian pala kita, berarti wudu kita tidak sah. Tuh. Nah, penjelasannya di sini yang dimaksud mashur ra'si, ba'dur ra'si, sebagian kepala ini apakah untuk laki saja atau untuk perempuan saja? Di sini jelaskan min dzakarin au unsa au khunsiyun. Baik yang berwudu itu orang laki-laki, au unsa ataupun perempuan, au khunsiyun. Apa khunsi itu? Kalau khunsi gitu kita bilang bencong, banci. Artinya ada orang kan lahir memang bukan buat-buatan Kalau dibuat dari laki pengen perempuan atau perempuan pengen laki itu haram hukumnya itu. Ini memang ada
orang sejak lahir tuh, ya maaf ya, ada yang punya dua kemaluan, ada. Ya. Jadi ketika dia akan dilakukan ya tindakan semacam operasi, ya, itu syariat berbicara, ya, dilihat ini sifat yang lebih banyak kemana nih orang ini. Ya, seandainya sifat kelakiannya yang banyak, berarti yang itu ditutup. Ya, yang perempuan itu berarti tutup. Ya, tapi kalau kelihatannya lebih condong banyak sifat keperempuan atau kewanitaannya, berarti yang batangnya diapain? Dibendel. Ya, tuh. Ini cara ya sudut pandang dari syariat. Ya, boleh gak orang punya dua-duanya? Gak boleh. Ya, tuh. Artinya Pak, kok bisa ya orang sampai ada dua kelamin kayak gitu? Bisa. Jangan salah, itu bukan salah Allah. Ya, bukan salah siapa ya? Allah. Ya, Allah itu sudah menyatakan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dalam surah At-Tin. Allah katakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah itu. Ya, laqad di sini pakai lam taukid. Ya, artinya sungguh benar-benar kata Allah, aku menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik apa? Bentuk. Ya, kok ada yang kayak gitu? Ya bukan berarti salah Allah. Berarti itu takdir. Ya mungkin kita bisa menjadi bahan introspeksi. Mungkin ada sesuatu apa yang dilakukan oleh laki atau perempuan, ya, yang berimbas kepada siapa? Pada anak yang dilahirkan. Ya, yang pasti Allah tidak akan menghendaki sesuatu yang enggak enak bagi hamba-hambanya. Ya, ada orang lahir ke Ustadz kakinya maaf buntung, ada enggak? Ada. Jangan salahin Allah. Ya, Allah enggak pernah sedikit pun mau menzalimi hambanya, enggak pernah. Ya, wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Ya, dan tidaklah Tuhanmu itu kata Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim kepada seorang hambanya. Ingat, bukan hanya hambanya yang beriman. Ya, orang-orang yang kafir juga, ya kan? Ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Ya, tuh. Memang untuk kasih sayang itu khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah kan punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih. Yang kasihnya tiada pilih kasih kepada siapa saja makhluk Allah kasihi. Ya, manusia, beriman tidak beriman, binatang, ya, kemudian tumbuhan lainnya tuh, ya, itu Allah berikan kasih sayang. Tapi Ar-Rahim, ya, penyayang itu khusus Allah berikan untuk siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Ya, jadi jangan kaget kalau ada orang lahir kelaminnya ada dua, ya tuh. Nah, kalau di dalam keadaan wudu, ya tuh laki kayak perempuan kayak banci kayak, ya saat dia akan melakukan salah satu rukun duduk dalam hal ini mengusap pala, tuh palanya harus diapain? Diusap sebagian. Tuh. Ya, baik. Au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si. Ya, atau dengan membasuh apa? Ba'di sya'rin. Ya, sebagian rambut. Ya, itu kan rambut tumbuhnya di mana itu? Di pala. Pasti dong. Kalau kita ngusap rambut kena pala, kan begitu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan paling sedikit 3 helai rambut kita usap itu udah sah. Ya, untuk apa? Dalam rangka membasuh salah satu yang menjadi rukun wudu, yaitu ya membasuh sebagian kepala. Ya, betul. Baik. La tata'ayyanu al-yad bil mashir. Ya. Nah, yang digunakan untuk mengusap sebagian pala atau rambut kita itu enggak mesti dengan tangan langsung. Ya, enggak mesti dengan apa? Tangan langsung. Ya, artinya enggak mesti kita ini itu pakai tangan kita, enggak mesti. Ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan ya bal yajuzu bi hirqatin,
Ya, akan tetapi boleh kita mengusap pala kita atau sebagian rambut kita bihirqah. Apa itu bihirqah? Dengan menggunakan lap ataupun kain. Ya, artinya kain yang kita iniin dengan air. Cuman airnya juga air yang apa? Yang suci, dan lapnya juga lap yang suci. Jangan sembarangan lap. Ya, ntar lap yang bekas ngelap di lantai kita pakai buat ngusap kepala kita. Itu nggak boleh. Ya, tuh. Au ghairiha, ya, ataupun dengan alat yang lainnya. Yang penting tuh alat yang kita gunakan untuk mengusap sebagian kepala atau rambut kita yang menyerap air. Ya, atau dengan kapas nyerap air kan? Ya, atau dengan tisu, ya, mungkin tangannya ini ada sedikit apa namanya luka atau cacat mungkin ya, kanan kirinya sehingga tidak memungkinkan untuk kena air. Ya diambil aja, basahin tuh tisu atau lap, ambillah, usap pindah kepala sebagian. Boleh nggak? Boleh. Ya, Islam memang agama yang tidak pernah menyulitkan. Ya, Islam ini agama yang tidak pernah memberatkan sedikit pun kepada para pemeluknya. Ya, sehingga banyak cara atau jalan yang akan mempermudah untuk kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Baik. Walau ghasala ra'sahu, ya, badal mashuha jaza. Ya, kalau dia hanya sebagai ya ghasala ra'sahu, dicuci palanya itu, dicuci, digosok tuh ya, boleh nggak? Sah. Ya, boleh saja. Ya, tuh. Walau wada'a yadahul mablulah walam yuharrikuha jaza. Tuh. Dan kalau kita taruhin di tangan kita yang habis ada airnya, kita diemin doang di pala nih, ya, walam yuharrikuha, enggak digerak-gerakin, sah enggak? Sah. Ya, pakai sini. Udah. Kenapa? Karena itu sudah mewakili ya untuk mengusap sebagian apa ya, pala kita. Ya. Tuh. Jadi enggak harus digerak-gerakin. Ya kan, kayak tangan tuh kan jari harus silang-silangin itu. Ya, kalau nggak silang-silangin takut nggak kena air, gitu kan. Nah, untuk kepala cukup kita letakkan tangan kita yang habis kena air, ya, plok gitu. Ya, orang ngapain tuh? Coba istilahnya kalau orang Betawi bilang, Zaki apa namanya? Kopres, orang bahasa keren tuh istilahnya apa? Ngoprok ya, koprok ya. Koprok lah pokoknya, apa lupa saya namanya itu pokoknya. Ya. Orang habis dipepelin gitu, pepelin apa keprokin gitu. Itulah namanya pokoknya itu. Ya, dengan cukup dia naruhin tangan yang udah diairi di mana? Di palanya. Itu sudah mewakili, bahkan hukumnya boleh, ya. Itu. Baik. Ya, nah itulah cara yang apa? Yang diajarkan dalam kitab fikih ini, ya. Bagaimana cara membasuh kepala kita. Ya, Ustaz, ya, kalau kita guyurin aja di atas keran boleh nggak? Di bawah keran? Boleh. Apalagi bulan puasa ntar. Ya. Bulan puasa itu ya. Kita kalau pengen lihat orang wudhunya cakep bulan Ramadan. Wudhunya rapi banget dah. Ya, kumurnya prok lama gitu. Orang bener. Ya, pas giliran pala udah dilurin. Ya. Boleh gak? Boleh, yang penting jangan minum gitu aja. Ya, tuh. Ya, guyuran air dicelupin ke kolom, adem gitu kan, lagi musim panas nanti. Ya, tuh, boleh, sah. Ya, yang penting airnya kita lihat, jangan main ceburin aja kepala kita ya. Ya, airnya suci kan nih. Ya, kalau air yang mengalir sih nggak masalah, air keran gitu. Ya kita guyurin nggak masalah. Ya, tuh. Jadi cara demikian itu diperbolehkan. Ya. Ustaz, kalau saya pakai air hujan aja, lagi hujan kita basahin kepala kita, boleh gak? Sah gak? Sah. Ya, kenapa? Karena air hujan termasuk salah satu air yang boleh apa? Digunakan untuk bersuci. Itu kan salah satu ya macam-macam air kan? Maun mator namanya air hujan. Yang nggak boleh pakai air comberan. Ya. Tuh, ngusap kepala pakai air comberan jangan. Ya, atau pakai air panta boleh gak?
nggak boleh. Ya, gaya banget ngusapin pala pakai air Coca-Cola. Ya, karena tuh air Coca-Cola, air Fanta, Sprite, Mirinda dan lain sebagainya itu dia suci, tapi tidak mensucikan. Ya, dia boleh diminum, tapi nggak bisa menghilangkan najis atau mengangkat hadas. Ya, gitu. Kalau pakai air aqua boleh kan ya? Boleh. Ya, tuh. Tapi kalau pakai Pocari ya, Pocari Sweat itu tuh nggak boleh tuh. Sudah diolah lagi tuh. Ya, jangan. Baik. Wal khamis yang kelima. Ya antara rukun wudhu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Ya, ghuslu artinya ghuslu itu mencuci. Beda kalau tadi pala mashu. Ya, pala itu diusap. Ya. Tapi kalau kaki ame tangan diapain? Dicuci. Ya. Nah, sampai mana batasan yang paling rendah saat kita berwudu ya, membasuh kedua kaki kita ilal ka'baini. Sampai mana tuh? Sampai dua mata kaki. Ya, ingat di atas mata kaki kita minimal tuh. Bukan di bawah. Ya, tapi di atas mata kaki kita, ya. Kalau kita lebihin sampai betis boleh gak? Boleh saja. Ya. Kita lebihin lagi sampai dengkul boleh gak? Jangan, boros namanya. Ya. Tambahin lagi sampai paha boleh gak? Janganan lagi itu boros namanya tuh. Ya, udahlah paling enggak sampai betis aja dah. Ya, orang kita kadang kan aji umpung. Ya, mentang-mentang air banyak buka keran gede waktu wudu itu. Ya, padahal yang dipakai masih ucrit. Ya kan? Ini kan nggak boleh itu namanya israf. Apa itu israf? Pemborosan. Ya, makanya ada sebagian masjid itu ditulisin gunakan air seperlunya aja. Betul tuh. Ya, kadang orang-orang kita tuh nggak tahu apa sih? Ya, nggak tahu apa ya, nggak tahu kondisi. Ya, mentang-mentang air gede, keran dibuka hampir full. Kayak orang ngapain pakai orang mau nyetir mobil. Ya, jangan. Ya, udahlah kita buka air seperlunya saja. Coba Bapak perhatiin dah, Ibu perhatiin. Orang kalau lagi wudhu, buka keran gede, ya, tuh banyakan yang kebuang, Bu. Pak, ya kan? Coba lagi basuh muka, habis masalahnya air di tangannya diusap muka. Usap mukanya lama, yang kebuang kira-kira berapa liter? Ya kan? Nah, itu yang mubazir, yang nggak boleh itu. Ya, makanya buka seperlunya saja. Ya. Tuh, ya kalau gasnya sampai 10, buka antara 3 paling enggak 5 lah maksimal. Jangan mentang-mentang 10 sampai full, keluar semua air. Ya, enggak boleh, itu israf namanya, pemborosan. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak demen banget sama orang yang suka boros. Ya, tuh. Baik. Ya. In lam yakun al mutawadi labisan lil khuffaini, ya, seandainya orang yang berwudu tuh enggak menggunakan khuf. Tahu enggak khuf nih, Pak? Ya, khuf itu artinya ya sepatu kulit yang kita pakai itu. Ya, itu namanya khuffain, ya. Nah, kalau dia enggak pakai khuf, dua kakinya itu kedua kakinya wajib diapain? Wajib dicuci, ya, ilal ka'baini, sampai di mana? Sampai di atas kedua mata kaki. Tapi kalau dia memakai khuf, ya, tuh, maka gimana caranya tuh? Ya, fa in kana labisuhuma wajib alaihi maskhul khuffain. Tuh, maka yang diusap adalah apa? Sepatunya itu yang dipakai itu. Ya. Tapi memang nanti akan ada bab tersendiri nih tentang babu masul khufain. Ya, orang yang memakai masul khufain atau pakai ya masul khuf itu dia memakainya juga setelah dia berwudu. Ya. Kadang-kala kan ada orang ini, maaf ya, kadang sembarangan. Ya. Bukan karena lantaran dia apa namanya masul khufain, tapi kadang males. Ya, sehingga sepatunya enggak diapain? Enggak dibuka. Apalagi sepatunya itu penuh dengan apa? Nah, tai. Ya. Najis. Ya, penuh dengan najis. Ya. Itu hati-hati.
Ya, tuh. Apalagi sekarang namanya sekarang kan banyak binatang-binatang tuh buang air buang air besar sembarangan tuh kan. Entar kucing, entar anjing, entar apa. Itu kalau sampai dia kita injek, ya, kita usap ya akhirnya apa? Ya, kena najis. Akhirnya pas giliran nyuci kaki gara-gara kena najis yang lain jadi rusak. Ya kan itu harus kita apain tuh? Kita ulang. Ya, bukan kita ulang yang kakinya doang tapi semua dari awal, dari basuh muka, tangan, ya, pala harus diulang kembali, ya. Tuh. Jadi yang wajib dicuci kedua kaki sampai kedua mata kaki ini apabila orang yang berwudu itu tidak menggunakan khuffain, ya, atau sepatu dari kulit yang dia pakai itu, ya. Au ghuslur rijlaini yajibu ghusli'a ma 'alaihima min sya'rin wasil atin. Tuh ya. Yang diusap hanya sebagian sini saja nih, diusap tuh. Ya, tuh itu namanya cara mengusap khuffain ya. Kalau dia memang pakai apa? Pakai ya sepatu yang membolehkan dia tidak perlu untuk dicopot ya. Tuh. Baik. Wasadis. Kemudian yang terakhir, rukun wudu yang terakhir adalah at-tartib. Ya. Apa itu tertib? Berurutan. Ya. Maksudnya adalah di sini dijelaskan yang dimaksud tertib itu adalah ma alama ayyil wajhil ladzi zakarnahu fi 'addal furud. Tuh, ya, artinya sesuatu yang memang harus dilakukan ya pada saat membasuh atau mencuci anggota-anggota yang harus dicuci ataupun dibasuh dalam anggota wudu. Nih ya. Nah, lihat di sini. Ya. Falau nasiyat tertib ya, seandainya dia lupa ya, tidak beraturan dalam membasuh anggota wudu. Ya, dia lupa nih. Boleh enggak hukumnya? Di sini dikatakan lam yakfi, enggak boleh. Ya, walau ghasala arba'a a'dahu duf'atan wahidah. Sekalipun dia mencuci sekaligus empat-empatnya itu. Ya. Sekalian dah muka sama pala dekat letaknya. Boleh enggak? Ya, daripada ulang-ulang habis muka, tangan baru kepala. Udah muka sekalian pala aja dah, boleh enggak? Ya enggak boleh. Ya, jangan sembarangan kita beribadah itu ada apanya? Ada tuntunannya. Ya, jangan mentang-mentang kita bilang antara muka sama kepala satu tempat main basuh aja udah. Ya udah langsung muka langsung kepala, habis kepala baru tangan. Ya, habis tangan baru kaki. Enggak boleh. Ya, itu harus berurutan. Pertama adalah kita niat. Kedua membasuh muka. Tiga membasuh tangan. Keempat membasuh kepala. Kelima membasuh kaki. Keenam tertib tuh, ya. Jadi nggak boleh semau yang kita mau, ya. Tapi kita harus mengikuti apa, ya, aturan yang memang sudah diatur dalam syariat Islam. Tuh baru benar namanya, ya. Kumur-kumur dulu, kemudian masukin air ke hidung, itu sunnah tuh. Ya, habis itu kita muka gitu, ya, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Nah, itu baru benar tuh. Ya, jangan kita balik, gue pengen pala kaki dulu biar adem. Nah, habis itu baru apa? Baru pala, habis pala tangan, baru muka. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena tidak tertib. Ya, sesuatu yang dilakukan tidak tertib tuh dampaknya akan merusak yang lainnya. Ya, tuh. Nah, selesai sudah pembahasan tentang apa tuh? Ya, rukun wudu. Ya, ada berapa? Ada 6. Ya, 1 niat, 2 ya membasuh muka, 3 membasuh tangan, 4 kepala, 5 kaki, 6 tertib. Ya, ingat. Ya, nah sekarang kita udah tahu tuh rukun wudu. Berarti kita harus melakukan wudu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke bahasan yang berikutnya. Ya, wasunanuhu. Ya, nah yang menjadi sunnah wudu, ya sunnah wudu, ya sunnah ini artikan dikerjakan dapat pahala,
enggak ditinggalkan juga enggak dosa. Artinya dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan pun tidak menjadikan wudu kita enggak sah. Tetap sah. Ya, tapi enggak dapat pahala. Ya, sayang dong. Kita pengen memperkaya dengan pahala kita. Ya, nah untuk kita memperkaya pahala kita harus melakukan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi itu banyak. Ada sunnah mau tidur gimana, sunnah makan gimana, sunnah berjalan gimana, sunnah bicara gimana. Nah, yang lagi kita akan bahas ini adalah sunnah untuk saat kita berwudu, sunnahnya apa aja. Ya, yang Nabi kerjain. Ya, kan Nabi kita sebagai apa sih? Suri tauladan. Ya, nah kalau bukan Nabi yang kita ikutin siapa? Ya, para ulama yang ada sekarang itu dari Nabi. Ya, itu al ulama warasatul anbiya, kan begitu. Ya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya, maka jangan heran kalau seorang ulama mencontohkan hal-hal yang baik, kita apa? Wajib ikutin. Kenapa? Karena dia juga mencontoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, apa aja yang menjadi sunnah wudu? Yang pertama di sini, ya katanya wa sunanul wudu asyratu asya. Ya, sunnah wudu itu ada 10. Banyak nih Pak nih. Sekarang kita lihat apakah kita udah ngerjain apa belum nih. Ya. Apa saja sunnah wudu? Ya, yang menjadi sunnah wudu ya adalah yang pertama at-tasmiyatu. Ya, apa itu at-tasmiyah? Membaca bismillah. Ya, Ustaz kalau wudhunya di kamar mandi yang ada toiletnya gimana? Di dalam hati aja. Ya, jangan kita lantunkan, jangan. Ya, makanya tuh idealnya antara kamar mandi dengan tempat wudhu harusnya dipisah memang. Ya, kalau tempat kamar mandi biasanya kan ada toiletnya situ. Ya, atau toilet dipisah sendiri, kamar mandi ambil tempat wudhu gabung, apa itu? Ya, kenapa? Karena kita khawatir nanti kalau dicampur sama tempat ya toilet, itu kan nanti ada najis tuh. Ya, setelah kita wudhu selesai kita jalan minjak tuh. Kita nggak tahu itu ada apa tetesan najis dari air kencing atau apa atau ayam cebok. Itu kan jadi apa? Jadi terkena najis wudhu kita jadi batal tuh ya. Tuh. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain tuh pertama baca bismillah. Ya. Tuh. Kenapa dianjurkan membaca bismillah? Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta, kata Nabi. Ya, setiap amal atau perkara apa aja, ya, yang dimulai dengan tidak membaca bismillah fahuwa aqta, kata Nabi. Maka amal itu akan terputus, ai la sawabalahu. Ya, amal atau perbuatan yang kita kerjain itu nggak akan mendapatkan pahala. Ya Pak, ini ada perbuatan yang sifatnya mubah. Tahu kan mubah? Dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain juga nggak dosa. Tapi kita akan balik suatu amal yang mubah akan mendatangkan pahala menjadi ibadah. Apa? Kita baca bismillah. Ya, sekarang saya tanya, Bapak, Ibu, kita makan sehari-hari hukumnya apa? Makan nasi sehari-hari hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Mubah. Ya, mubah itu. Ya, kita makan kita yang kenyang, kita nggak makan kita yang lapar. Ya, tapi kita pengen perbuatan mubah itu menjadi ibadah. Gimana caranya? Sebelum makan ikutin sunnah Nabi, baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tuh, ya. Tuh. Tidur, apa hukum tidur sehari-hari kita? Mubah. Ya, kita tidur, kita enggak ngantuk, kita enggak tidur, kita yang ngantuk. Gimana biar tidur dapat ibadah? Baca doa, cara doa untuk melipat bumi. Ya, tahu kan doa melipat bumi? Allah bismika Allahumma ahya wa amut. Bumi kita lipat dan udah tidur. Ya, itu namanya doa melipat bumi itu. Ya, bismika Allahumma
ahya wa amut. Ya. Tuh, biar apa ya? Biar tidur kita nggak keterusan. Ya, ada gak orang tidur keterusan, ada gak? Banyak. Tidur nggak bangun-bangun. Ya, tahu-tahu bangun di mana? Di kuburan, dikaget. Ya. Iya itu. Ya. Pak, orang meninggal itu sama persis dengan orang mimpi loh, Pak. Ya. Dia akan tahu dirinya udah meninggal nanti ketika Allah menaruhkan ruhnya lagi di alam kubur saat akan dua malaikat mempertanyakan dia. Ya. Oh, di mana aku? Malaikat bilang ente di alam barzah. Apa alam barzah? Yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Ya, tuh. Bangun kita sadar tuh, Pak. Ya. Nah, kalau kita nggak ditaruhin dulu kita nggak bakal sadar. Tuh. Jadi kita sadar, ya Allah, gua udah meninggal ya. Tuh kan baru ketahuan sendirian, ya. Nggak bisa ngelihat bini kita lagi. Ya enggak? Nggak bisa. Ya. Bini kita yang cakep kita tinggal, ya. Anak-anak kita yang pintar-pintar kita apain? Tinggal mobil yang mewah kita apain? Tinggal rumah yang super look kita apain? Tinggal yang kita bawa apa? Amal. Ya, orang mati, Pak, sekaya apapun tuh orang yang meninggal dunia, jangankan mobil, jangankan rumah, jangankan istri yang cantik, kaos kaki bolong aja nggak dipakai. Ya, nggak dibawa tuh, Pak. Ya, ada gak orang mati dipakein kaos kaki? Kristen malahan, Bos. Kita lagi bicara orang Islam ini ya. Ya. Orang Kristen jangankan pakai kaos kaki, dipakein jas, pakein dasi, pakai sepatu, pantopel, rapi banget mau kemana? Iya kan? Ya orang Islam cukup dengan kain kapan. Ya. Kain kapan itu udah putih. Karena nanti itu yang malaikat suruh tulis amal-amal kita di kuburan itu, kata malaikat, fulan, tulis amal-amal baik kamu dan amal buruk kamu dengan kain selembar kain kapan ini. Enggak disuruh pakai jas, enggak, Pak. Ya, kain kapan dikasih. Nih, engkau tulis amal-amalmu waktu dunia, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Ya. Ada orang bilang, Ustaz bisa bohong enggak kita nulis? Emangnya di sini? Ya, nambah-nambahin amal baik gitu bisa? Ya, kagak bisa, Pak. Ya. Pakai apa nulisnya? Ya, pakai jari kamu, kata malaikat. Terus jadi tintanya apa? Lidah kamu tuh yang ada air liurnya. Tulis amal baik 1, ngaji malam Rebo. Meskipun 2 minggu sekali lumayan. Ya. Tuh, ngaji malam Rabu meskipun 2 minggu sekali. Paham nggak paham, alhamdulillah, yang penting duduk. Ya, tuh. Kemudian apa lagi? Datang hari Isra Mi'raj di sana tuh. Itu dicatat tuh, Pak. Ya, kita bisa bohong. Kita nggak ngelakuin kebaikan, kita tulis itu. Nggak akan bisa. Tuh, ya. Makanya ya udahlah. Ya, tuh. Bismillah kita baca, mau ngapain aja. Maka insya Allah itu akan menjadi suatu kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Itu yang pertama adalah apa? At-tasmiyah. Kapan tuh basmalah dibaca? Awwalu, ya, tuh. Paling sedikit kita baca bismillah. Ya, bismillah udah gitu doang. Tapi kalau kita baca sempurna bismillahirrahmanirrahim itu lebih cakep lagi. Ya, tuh bismillah yang penting disebut dengan nama Allah, ya. Tuh. Wa akmaluha, dan bacaan yang sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim, ya. Fa in taraka at-tasmiyah awwaluhu atabiha fi asna'ihi. Seandainya kita lupa baca bismillah pada saat awal kita wudu, maka kita baca saat kita ingat. Ya, waktu basuh muka, ya Allah lupa baca bismillah, udah baca bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu gitu aja. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita lupa, kita ingat di tengah jalan, biarin dah sunnah, jangan. Ya, kita baca, tuh Allah yang ingetin kita tuh, Pak. Ya, tapi yang ngelupain kita siapa ya? Setan itu, setan memang kurang aja suka ngelupain kita mulu tuh. Ya, pokoknya kalau dalam kebaikan tuh kita dibikin lupa sama setan tuh. Ya, Allah juga sudah bilang wa ma ansani illa syaitan. Tidak ada yang menyebabkan kita lupa kecuali siapa?
Syaitan itu. Ya, lupa. Ya, wudu udah kaki baru yul belum baca bismillah. Baca bismillah di akhir boleh. Boleh enggak? Boleh. Ya, karena kalau kita baca bismillah maka kita akan terlindung dari segala macam godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Ya, fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Kecuali kalau kita ingatnya udah selesai wudu, udah enggak perlu baca bismillah. Selesai wudu doa, oh tadi belum baca bismillah, ulang baca bismillah, jangan. Ya, kalau kita ingat di tengah-tengah, kita baca. Tapi kalau udah selesai wudu, enggak perlu kita baca. Ya, tuh. Ini kata pengarang kitab ya fikih ini. Ya, tuh. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini. Ya, mencuci kedua telapak tangan. Ya, kita cuci tangan depan ya. Dia taruh di bawah keran tuh, cuci dulu. Ya. Tuh. Ilal ku'aini tuh. Ini namanya ku nih, Pak. Ya, depan telapak tangan ini namanya ku. Ya, tuh. Ya, setelah kita cuci tuh, bismillahirrahmanirrahim, ya kita cuci kedua tangan kita itu, kapan tuh kita lakukan? Qoblal madmadah. Sebelum kita apa? Kumur. Ya, jadi kita mau wudu jangan langsung kumur dulu. Ya, pakai tangan kita. Itu tangan kita kan kadang kotor tuh, Pak. Ya, kalau kita langsung kumur, kita tak tahu tangan kita kotor, masukin akhirnya itu bakteri masuk mana? Mulut kita. Jangan sampai. Makanya ya Allah, Islam itu indah sekali. Dikasih tahu, cuci dulu tangan. Ya biar bersih. Setelah bersih baru apa? Baru berkumur. Tuh, ya. Tuh. Baik. Wa yaksiluhuma salasan. Ya, intaraddada fi dhahrihima. Ya, tuh cuci 3 kali. Tuh, ya, bersihin aja dah. Pakai sabun boleh enggak? Lebih baik. Ya, apalagi kita pekerja-pekerja yang agak sedikit kerjaan kasar kita itu. Ya, biar benar-benar bersih tangan kita sebelum apa? Sebelum kita berumur. Tuh, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wal madmadah. Apa itu madmadah? Umur. Ya, umur. Masukin air ke dalam mulut, kita puter, gerak-gerakin paling sedikit 3 kali gerakan. Ya, orang kita kan kadang langsung buang-buang itu kurang baik gitu. Ya, tang-tangannya masuk buang. Kumurin dulu. Ya, itu apa sih tujuannya, Pak? Itu ada hikmahnya loh. Ya, dengan kita madmadah berkumur, dosa mulut kita itu yang suka usil itu akan apa? Hilang. Ya, kita suka ghibah, ngomongin orang, ya, suka apa bohong, namimah tuh, ya. Itu dengan kita berkumur tuh, Pak, maka apa? Dosa yang disebabkan akibat perbuatan mulut itu jadi apa? Hilang. Makanya Nabi suruh putar dulu. Jangan langsung buang, masukin buang. Itu norak namanya itu orang. Ya, tentang banyak air sombong. Kumur dulu 3 kali minimal itu. Ya, tuh jangan ikutin orang-orang, Pak. Biarin orang karena dia nggak tahu ilmunya. Ya, sekarang kita udah tahu ilmunya, kita putar dulu itu 3 kali baru kita apa ya? Kita buang. Tuh, ya. Minimal akan membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mana? Di gigi. Ya, nanti kan kalau kita nggak bersihin sisa makanan gigi itu lagi sholat, lagi kita baca biasanya keluar sisa makanan itu. Ya, lagi baca alhamdulillah keluar nasi satu lumayan telan. Boleh nggak? Boleh, batal lagi sholat tuh, Pak. Kalau belum sholat sih kagak apa-apa. Ya, itu biasanya keluar kalau kita udah bicara. Kalau ke posisi kita diam nggak keluar sisa makanan itu. Ya, itu setan mengkurang ajar deh keluar yang gitu-gitu tuh dirusak dulu kita tuh. Iya, tadi waktu kita wudhu kagak keluar. Ya, kita lagi sholat baru keluar. Ya, ada satu saat sayang dong kita buang. Jangan, nggak ada istilah sayang. Ya, jangan ditelan. Ya, simpan kalau kita ambil kayak jari, taruh aja kantongnya dari mana gitu. Nggak boleh kita telan. Ya, kecuali udah di sini nih. Dari sini nih, ya udah tenggorokan, setengah tenggorokan, keluarin susah, masukin lagi susah, ya sama-sama, masa begitu nggak mungkin, ya itu, ya jadi kita harus ikutin cara-cara yang diatur, ya. Gitu. Nah, kumur ini dilakukan ba'da ghuslil kaffaini, setelah kita mencuci 2 telapak tangan kita, ya. Wa yahsulu aslu sunnah biha bi idkhalil ma' fil fam sawa'un adrawu fihi
wajhu amla fa in arada al akmal tuh ya. Tuh. Jadi kita putar tadi itu air yang ada dalam mulut kita untuk kita bersihkan apa? Gigi atau sisa makanan yang ada di mana? Yang ada di dalam mulut kita. Ya, tuh. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu ya. Ya, baru beberapa dulu sunnah wudu. Nanti akan kita lanjutkan yang berikutnya itu wal istinsyaq. Apa istinsyaq? Ya, masukkan air ke dalam hidung. Nanti ada rahasianya. Apa rahasianya? Insyaallah dalam pertemuan minggu yang akan datang kita akan pelajari. Mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.